Tuhan, kami bersyukur bahwa di dalam Engkau kami menemukan sukacita, menikmati sukacita. Dan sukacita dari Tuhan abadi. Terima kasih Bapa, buat kami terus bersukacita, dan kami saat ini juga akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami, buatlah kami mengerti firman dan menjadi pelaku firman. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Bilangan pasal yang pertama. Nah, Bilangan ya, bagian ini kan kita lihat bagaimana jumlah orang-orang yang keluar dari Mesir, ya, mereka dihitung jumlah mereka, dan juga orang-orang yang akan siap berperang, ya, karena mereka akan memasuki tanah perjanjian itu. Nah, di padang gurun Sinai mereka dihitung. Kalau kita lihat di pasal 1 ayat 2 ini dikatakan begini, hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut hukum-hukum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Nah, kemudian kita akan lihat nanti semua akan dicatat dan jumlahnya tertera, tetapi dari suku Lewi tidak dicatat. Ya, suku Lewi tidak dicatat, dan mereka memang suku Lewi ada tugas tersendiri. Mari kita baca bersama-sama dari ayat 44. Ya, ayat 44 saya membaca, ayat 45 Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Ayat 44. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun dan dengan ke-12 pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel. Berjumlah 603.550 orang. Tetapi dari mereka yang menurut suku bapa leluhurnya, termasuk orang Lewi, tidak dicatat bersama-sama dengan mereka. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi jangan tercatat dan jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah, dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka, sedang orang awam yang mendekat harus berkemah. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya orang Israel jangan murka. Orang Lewi haruslah menjaga kemah suci, tempat hukum itu. Bersama-sama, maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini kita melihat bahwa bangsa Israel ini ya terbagi dua ya. Dalam bagian ini, bagian pertama siap untuk berperang, tetapi jangan lupa bagian yang kedua adalah dalam bidang rohani, dalam hubungan dengan Tuhan, yaitu untuk orang Lewi. Nah, orang-orang Lewi tidak dicatat untuk berperang. Nah, yang berperang adalah suku-suku yang lain, dan jelas setelah dicatat yang berusia 20 tahun ke atas. Mengapa 20 tahun ke atas? Nah, 20 tahun ke atas ini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan ya, gagah, yang siap bertempur, dewasa ya. Jadi usia 20 ke atas adalah usia yang dewasa,
bisa mengangkat senjata, ya, dengan kata lain orang-orang yang siap berperang. Mereka dihitung dan dikatakan jumlah mereka 603.550 orang. Ini yang usia 20 tahun ke atas, ya, tentu laki-laki, ya, yang siap berperang. Nah, jumlah mereka. Nah, bagian ini kita melihat bahwa harus memang ada orang yang siap berperang. Mengapa harus siap berperang? Karena mereka sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu. Ada musuh, ya, ada lawan mereka, ada yang akan mereka hadapi, ada yang akan mereka tumpas. Nah, secara suku-suku, bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan itu. Tetapi dalam perjalanan itu pun mereka diperhadapkan dengan bangsa-bangsa lain, misalnya Edom, Moab, dan mereka harus menghadapi itu juga. Jadi selama dalam perjalanan ada pasukan tempurnya, kira-kira gitu, ya, ada pasukan tempur yang kapan saja siap untuk berperang. Nah, tetapi tidak cukup peperangan saja secara fisik, ya, dan mereka harus tetap menjaga hubungan dengan Tuhan, ya. Jadi ada yang berperang, tapi ada juga yang berdoa, ya, ada yang urusan dengan Tuhan, urusan agamanya, kan begitu kira-kira. Jadi suku-suku yang lain, masing-masing suku dicatat, jelas tercatat jumlah mereka, ya, siap sedia, ya, pasukan ini katakan mereka tinggal di kemah mereka, di panji-panji mereka. Jadi pasukan yang akan berangkat, yang akan siap berperang atau yang siap menghadapi musuh ketika musuh datang menghadang mereka. Nah, penting kita melakukan peperangan, ya. Jadi ada yang harus terjun ke lapangan, ya, ada yang harus kita buat, ya, penerapannya, ada yang harus kita kerjakan dalam perjalanan hidup kita, ada yang harus kita kerjakan. Tetapi jangan lupa bagian yang kedua, hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, ya, kita akan sia-sia. Jadi kita mengerjakan ini dan itu dengan kata lain kita berperang tapi tidak mengandalkan Tuhan, kita akan bisa kalah. Jadi hubungan dengan Tuhan tetap harus terjaga sedemikian rupa. Maka khusus orang Lewi tidak dicatat jumlah mereka untuk berperang. Nah, maka kita lihat di sini dikatakan, tetapi mereka, ayat 47, tetapi mereka yang menurut suku bapak leluhurnya termasuk orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi jangan kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah, dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Jadi ini tugas khusus. Tidak bisa orang lain yang menanganinya. Di luar suku Lewi tidak boleh dekat-dekat dengan kemah suci. Tidak boleh dekat dengan mesbah itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas sekali dikatakan di sana bahwa orang Lewi tidak boleh dihitung. Nah, ini perintah Tuhan, ini ketetapan Allah, ya. Dan Allah sendiri memberi tugas kepada mereka mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah, ya. Jadi kalau kita lihat nanti dalam waktu mereka berhenti di satu tempat, mereka pasang kemah suci, mereka adakan ibadah, ya, mereka memimpin ibadah, ya, hanya orang-orang Lewi yang dekat, tinggal dekat kemah suci. Jadi kalau kita lihat nanti gambarnya ada kemah suci, di sekelilingnya suku-suku Lewi, di luar, ya, luar kemudian ada suku-suku lain. Jadi suku-suku lain tidak boleh dekat dengan kemah suci. Jadi kalau suku lain atau orang lain dekat kemah suci, maka dihukum mati. Karena ini berbicara tentang kekudusan. Jadi orang-orang yang tidak kudus dekat dengan
Allah yang Maha Kudus, maka dia akan mati. Penting untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, penting untuk mengandalkan Tuhan. Nah, kita tahu konteksnya mereka masih harus dalam perjalanan. Ya, jadi kemah suci bongkar pasang. Nah, hanya tangan-tangan yang dikhususkan untuk mengerjakan ini. Jadi gak boleh pasukan untuk berperang disuruh untuk melakukan pembenahan di kemah suci, untuk bongkar kemah suci, untuk pasang kemah suci. Peralatan-peralatan disiapkan itu bukan bagian urusan tentara, urusan pasukan. Bukan urusan pasukan, yaitu suku-suku lain adalah berperang, bertempur. Nah, urusan orang Lewi berdoa, ya, bersafaat, ya, menyembah Allah, ya, imam. Penting sekali tetap menjaga hubungan dengan Tuhan. Nah, sesibuk apapun kita, aplikasinya ya, sesibuk apapun kita, ya, mungkin kita berkata, wah ini waktunya terpakai semua untuk mengerjakan ini, mengerjakan itu, belum lagi ke sana kemari. Tetap kita harus adakan hubungan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Kewajiban kita untuk menyembah Dia, memuliakan Dia. Kewajiban kita untuk beribadah kepada Tuhan tidak boleh terlupakan. Umat diingatkan oleh Tuhan melalui pelayanan Musa supaya suku Lewi tetap mengerjakan bagiannya. Sementara mereka berjalan, pasukan berjaga-jaga, ada yang memegang senjata, sewaktu-waktu mereka akan berperang menghadapi musuh, sewaktu-waktu mereka akan pergi, sewaktu-waktu mereka harus bertahan. Nah, kemudian untuk orang Lewi tetap setia berada di kemah suci, di sekitar kemah suci, ya, untuk mendengar perintah Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Kalau Tuhan katakan, ya, di mana tiang awan, ya, tiang api bergerak, maka mereka akan bongkar kemah suci, mereka akan berjalan mengikuti petunjuk Tuhan. Ya, kemudian tiang awan, tiang api berhenti di satu tempat. Nah, mereka di situ harus pasang kembali. Nah, kemah suci melambangkan hadirnya Allah di sana. Penyertaan Tuhan bagi umat itu, ya, selalu ada, ya, selalu mereka disertai dan ditandai dengan kekudusan, ya, dari umat. Jadi umat harus kudus karena Allah bersama-sama dengan mereka. Nah, untuk itu tugas daripada orang-orang Lewi, ya, dikatakan bahwa ayat 52, tetapi orang Lewi harus berkemah di sekeliling kemah suci. Ayat 53, ya, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Saudara, bagian masing-masing ada, ya. Bagian suku yang lain, pemuda-pemuda yang lain, orang yang gagah perkasa, yang siap berperang, ya, memang mereka punya tugas tersendiri. Lakukan, ya. Dan orang-orang Lewi punya tugas tersendiri. Lakukan. Nah, di sini kita diperhadapkan dengan bekerja dan berdoa, ya. Nah, dalam bagian ini keduanya kita satukan. Kita boleh melakukan segala sesuatu dan memang harus kita bergerak secara fisik, tapi jangan lupa andalkan Tuhan. Hubungan dengan Allah harus terus terpelihara. Amin. Jangan kita mengerjakan ini dan itu, kita pikir kita akan berhasil, tetapi kita tidak andalkan Tuhan, akhirnya Tuhan tidak memberkati. Nah, kenapa orang-orang Lewi harus tetap menjaga hubungan dengan Tuhan? Karena Tuhanlah yang akan memberkati mereka. Tuhanlah yang akan memberkati pasukan bangsa Israel ini. Tuhanlah yang memberkati usaha mereka, ya, pertahanan mereka. Tuhan yang memberkati perjalanan mereka. Tuhan yang memberkati nanti hingga mereka masuk ke tanah perjanjian. Tuhan memberkati kita sekalian, amin. Kiranya kita terus mengerjakan segala sesuatu yang harus kita kerjakan dan tetap menjalin hubungan karib dengan Allah melalui ibadah-ibadah kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, khususkan, ya, waktu-waktu kita untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menaikkan doa-doa kita dan kita naikkan